Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapak Dera Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat formulir online pengisian tentang data diri siswa untuk halaman depan rapot. Bagaimana caranya? Mari ikuti video ini. Baik, kita mulai. Pertama kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita buka formulirnya di bagian pojok kanan atas, kita scroll ke bawah, kita buka formulir, kemudian kita memulai formulir baru, kita klik. Nah, di sini sudah muncul formulir baru. Jadi di sini kita akan membuat formulir untuk halaman depan dari rapot. Supaya mudah, kita sandingkan dulu formulir yang akan kita buat dengan daftar halaman depan rapot, supaya mudah kita lihat apa saja data yang kita butuhkan nanti. Pertama, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Kita tuliskan judulnya, keterangan tentang diri peserta didik. Jadi ini adalah judul formulir yang akan kita buat. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsinya agar lebih jelas formulir ini. Misalnya, isilah formulir di bawah ini dengan data yang sebenarnya. Jadi ini fungsinya agar peserta didik bisa mengisi formulirnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kita buat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita buat isian yang pertama, yaitu tentang nama peserta didik. Nama peserta didik kita beri deskripsi lengkap. Nah, di sini jika kita ingin menuliskan dengan huruf kapital, jika kita ingin responden mengisi dengan huruf kapital semua, maka kita bisa menambahkan deskripsi di bawah pertanyaan nama peserta didik. Kita isikan deskripsinya. Tuliskan nama dengan huruf kapital. Jadi kita harapkan nanti semua isian dari peserta didik menggunakan huruf kapital semua untuk penulisan nama. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kita tinggal mengklik tambah pertanyaan. Kemudian pertanyaannya kita ketik, yaitu nomor induk siswa nasional. Nomor induk siswa nasional. Kita pilih jawaban singkat. Nah, di sini Google Form sudah bisa mendeteksi bahwa jawabannya nanti dalam bentuk angka. Jika kita mengetikkan nomor, wajib diisi. Jadi jelas di sini bahwa isiannya atau jawabannya adalah berupa angka. Kemudian kita buat pertanyaan berikutnya. Tambahkan pertanyaan. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Jika kita ingin membuat isiannya nanti diharapkan ada formatnya, maka kita bisa menambahkan deskripsi. Format bisa ditulis jadi formatnya nanti yang diisi adalah tempat lahir, strip tanggal lahir,
kemudian bulan lahir, spasi tahun lahir. Kemudian kita klik wajib diisi. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita bisa, karena hanya ada dua kemungkinan, laki-laki dan perempuan, maka kita bisa memilih untuk tipe soalnya. Kita pilih untuk tipe soalnya, kita pilih kotak centang. Kita bisa pilih juga pakai drop down, kita bisa juga pakai kotak centang. Kita isikan optionnya. Opsi 1 misalnya laki-laki, kemudian kita tambahkan opsinya. Option 2 misalnya perempuan. Kemudian ingat wajib diisi. Nah, kita lanjut ke tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang agama. Kita ketikkan agama, kita pakai jawaban singkat, kemudian kita ingat centang wajib untuk diisi. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang status dalam keluarga. Status dalam keluarga. Nah, di sini hanya ada satu kemungkinan jawaban status dalam keluarga, yaitu sebagai anak. Supaya seragam jawabannya adalah anak, maka kita bisa menambahkan opsi seperti yang tadi. Kita klik dulu wajib diisi, kemudian kita pilih kotak centang, opsi 1 kita ketikkan anak. Jadi nanti peserta didik hanya memilih atau mencentang satu, yaitu anak, karena semuanya memiliki jawaban yang sama. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang alamat peserta didik. Kita ketikkan anak ke. Nah, anak ke ini, jadi kita harapkan nanti peserta didik mengisi mereka masuk anak ke berapa. Kita buatkan pilihannya kotak centang anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, jika di antara keenam opsi ini ada yang jawabannya ada yang di luar itu, maka kita bisa menambahkan option lainnya. Jadi kalau misalnya ada anak ketujuh, maka mereka menjawab 7 di kolom lainnya, di option lainnya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru. Jadi setiap pertanyaan yang kita harapkan untuk wajib diisi, kita selalu klik wajib diisi. Kemudian ada alamat peserta didik. Alamat peserta didik ini jawabannya lumayan panjang ya, jadi kita pilih untuk paragraf, kita buatkan deskripsinya untuk menyamakan format isian dari siswa. Jadi alamat diisi dengan ketentuan misalnya yang pertama yaitu tentang tuliskan alamat dari dusun. Jadi berurutan ya, dari dusun, kemudian dari desa, kemudian dari kecamatan, kemudian dari kabupaten, dan provinsi. Setelah selesai, ingat wajib diisi, kita klik. Kemudian ini tipe soalnya dalam bentuk paragraf. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang nomor telepon rumah. Kita
kita ketikkan nomor telepon rumah. Kita pakai jawaban singkat, dan form sudah mendeteksi bahwa isiannya atau jawabannya dalam bentuk angka. Seperti biasa, kita klik wajib diisi. Kita tambahkan pertanyaannya. Sekolah asal. Kita ketikkan sekolah asal. Nah, di sini kita coba membuat deskripsi ketentuan penulisan sekolah asal agar penulisannya seragam dengan menggunakan huruf kapital. Kita buat deskripsinya. Tuliskan dengan huruf kapital. Kita bisa memberikan contoh penulisannya. Contoh penulisan. Jadi nanti peserta didik akan membaca deskripsi ini. Misalnya dari SMP Negeri 1 belajar, misalnya dari SMP Negeri 1 belajar. Setelah selesai, kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah diterima di sekolah ini. Kita ketikkan diterima di sekolah ini. Pertanyaan ini kemungkinan memiliki jawaban yang sama. Jadi semua siswa atau peserta didik itu diterima di sekolah menengah atasnya itu pada tanggal yang sama. Jadi kita buatkan kotak centang agar tidak ada opsi pilihan lain yang bisa diisi oleh peserta didik. Misalnya 01 Juli 2021. Jadi nanti serentak semua jawaban siswanya peserta didiknya adalah 01 Juli 2021. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya tentang di kelas. Ini juga kemungkinan jawabannya sama. Kita bisa tambahkan kotak centang di kelas 10 misalnya. Di kelas 10. Kemudian kita klik wajib diisi seperti biasa. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya pada tanggal. Nah, ini sama dengan isian dari diterima di sekolah ini tadi. Jadi kita buatkan kotak centangnya. Kita buatkan kotak centangnya. Kita isi 0 01 Juli 2021. Kemudian kita lanjut ke kita tetap klik wajib diisi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nama orang tua. Jadi di sini kita bisa langsung tulis nama ayah. Nama ayah. Kita langsung ketikkan nama ayah. Kemudian masuk ke tipe soal jawaban singkat. Kemudian kita buat deskripsinya. Misalnya isilah dengan huruf kapital. Agar jawaban peserta didik nanti serentak semuanya menggunakan huruf kapital. Kita klik wajib diisi seperti biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, nama ibu. Jadi fungsinya wajib diisi ini, kalau kita centang wajib diisi, peserta didik tidak bisa mengirim tanggapan atau jawaban apabila pertanyaan yang wajib diisi ini tidak dijawab. Jadi peserta didik harus menjawab pertanyaan yang kita centang wajib diisinya. Setelah nama ibu, kita lanjut ke alamat orang tua. Kita ketikkan alamat orang tua, masuk ke paragraf karena jawabannya lumayan panjang. Kita berikan deskripsi, misalnya
format, ditulis pakai titik 2 boleh, dusun, kemudian diikuti dengan desa, kemudian diikuti dengan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kita klik wajib diisi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor telepon rumah. Kita tulis nomor telepon rumah. Kita pilih jawaban singkat. Kita klik wajib diisi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pekerjaan orang tua. Hanya di sini pekerjaan ayah. Jawaban singkat wajib diisi. Kemudian kita tambah pertanyaan berikutnya, pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu. Klik wajib diisi. Kemudian di sini nama wali peserta didik. Nama wali. Nah, di sini kita bisa memberikan option. Jika ada peserta didik yang tidak memiliki wali, maka pertanyaan ini tidak wajib untuk diisi. Maka untuk wajib diisinya tidak kita klik, kita bisa nambahkan deskripsi. Jika isi pertanyaannya jika peserta didik memiliki atau ada wali, tapi jika tidak ada, maka bisa di skip ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita tidak perlu mencentang wajib diisinya. Jadi si peserta didik bisa meskip pertanyaan ini jika tidak memiliki wali. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang alamat wali peserta didik. Jadi kalau pertanyaan tentang nama walinya tidak diisi, maka otomatis alamat wali juga tidak terisi. Jadi kita tidak mengklik wajib diisinya. Kita tuliskan, isilah jika ada. Jika tidak ada, bisa di skip ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir ini ada isian pas foto. Kita juga bisa mendata online pas fotonya. Pas foto 3x4. Jadi nanti peserta didik bisa mengupload file foto. Kita pilih pilihan upload file. Kita klik lanjutkan. Ya, kemudian akan muncul bentuk seperti ini. Kita izinkan hanya jenis file tertentu. Misalkan filenya hanya berbentuk gambar. Kita bisa mengklik gambar, kemudian jumlah maksimum filenya kita pilih 1, kemudian ukuran filenya kita pilih maksimal saja. Ini kita rubah agar aman, ruang space-nya banyak. Kita simpan, kita klik wajib diisi. Nah, jadi nanti kita boleh memberikan deskripsi agar pertanyaannya lebih jelas. Foto yang diupload, foto dengan setengah badan, dengan misalnya kita dengan latar merah, dan dengan menggunakan atau mengenakan seragam sekolah sebelumnya.
sebelumnya. Kalau masuk ke tingkat menengah atas, maka yang pakaian atau seragam yang dipakai itu adalah seragam pada saat menengah pertama. Selesai, semua isian formulir sudah kita buat, kita tutup. Kemudian kita tinjau, kita lakukan pratinjau. Kita lakukan pratinjau formulir yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah formulir sudah berhasil kita buat dengan isian sebagai berikut. Untuk tutorial bagaimana cara kita memasukkan hasil formulir ini ke formatnya akan saya berikan pada video selanjutnya. Untuk mengumpulkan atau mengirimkan formulir ini, kita bisa mengumpulkan alamat email yang dipakai oleh peserta didik, kemudian kita perpendek URL-nya. Jadi ini adalah link untuk menuju ke formulir. Kita bisa copy dan kita bisa memasukkan linknya ke grup WhatsApp atau grup Telegram sesuai dengan grup yang Bapak Ibu buat. Demikianlah tutorial tentang cara membuat formulir peserta didik. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara memasukkan hasil input atau hasil isian peserta didik ke dalam format halaman depan raport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.